Setiap manusia pernah merasakan luka, baik luka yang lahir dari kehilangan, pengkhianatan, kekecewaan, atau bahkan dari kesalahan diri sendiri. Luka itu menyakitkan, namun Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Justru dari penderitaan, kita bisa menemukan jalan menuju kebijaksanaan. Luka adalah guru yang diam-diam hadir dalam kehidupan kita. Ia menguji seberapa besar ketabahan kita, seberapa dalam kasih sayang yang bisa kita munculkan, dan seberapa jauh kita mampu melihat hakikat kehidupan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan adalah pintu untuk memahami 4 kebenaran mulia. Karena dari sanalah muncul kesadaran akan sebab-sebab penderitaan dan jalan menuju kebebasan darinya. Ketika luka diolah dengan kebijaksanaan, ia berubah menjadi kekuatan. Sama seperti bunga teratai yang mekar dari lumpur, luka kita pun bisa menjadi tempat tumbuhnya pengertian, welas asih, dan kekuatan batin. Alih-alih membiarkan luka membelenggu, kita bisa menjadikannya cahaya yang menuntun orang lain yang juga sedang terluka. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda melihat bagaimana ajaran Buddha menuntun kita mengubah luka menjadi kekuatan. Ada 6 cara yang bisa dipraktikkan, bukan sekadar teori, melainkan jalan nyata yang membawa kedamaian di hati. Mari bersama telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 cara mengubah luka menjadi kekuatan. Pertama, menerima luka dengan penuh kesadaran. Langkah pertama dalam mengubah luka menjadi kekuatan adalah berhenti melawannya. Banyak orang ketika terluka justru menolak kenyataan, berusaha melupakan, atau menutupinya dengan kesibukan. Namun, Buddha mengajarkan sati, kesadaran penuh pada apa adanya. Kesadaran inilah yang menuntun kita untuk berani menatap luka dengan jujur, tanpa lari dan tanpa menambah penderitaan dengan penolakan. Menerima luka bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyadari bahwa luka adalah bagian dari perjalanan hidup. Seperti Buddha yang mengajarkan dukkha sebagai kebenaran mulia pertama, kita diajak melihat bahwa penderitaan memang nyata adanya. Dengan mengakui keberadaannya, kita membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, alih-alih terus terjebak dalam penyangkalan yang justru memperpanjang derita. Kesadaran penuh membantu kita melihat luka apa adanya, tanpa label baik atau buruk. Luka hanyalah pengalaman batin yang muncul dan akan lenyap. Ketika kita duduk dalam meditasi, misalnya, rasa sakit hati yang muncul bisa kita amati dengan napas yang tenang. Kita belajar menyapa luka itu dengan kelembutan, "Aku tahu engkau ada, dan aku menerimamu." Dari sikap sederhana ini, lahirlah kekuatan batin yang lembut namun kokoh. Penerimaan juga melatih kita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam ajaran Buddha, kebencian tidak pernah bisa dipadamkan dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Saat kita mampu menerima luka, kita sedang menghentikan lingkaran kebencian yang meracuni batin. Justru disitulah kita mulai merasakan kedamaian yang tumbuh perlahan, seperti matahari pagi yang menghangatkan bumi setelah gelapnya malam. Akhirnya, menerima luka dengan penuh kesadaran adalah langkah pertama menuju pembebasan. Luka bukan lagi musuh, melainkan guru yang menunjukkan bahwa hidup selalu berubah, dan kita memiliki kekuatan untuk berdamai dengannya. Dari penerimaan lahirlah penyembuhan, dan dari penyembuhan lahirlah kebijaksanaan. Seperti teratai yang muncul dari lumpur, hati kita pun bisa mekar dari luka, bila kita belajar menerimanya dengan penuh kesadaran. Kedua, memahami akar penyebab.
Setelah kita mampu menerima luka dengan penuh kesadaran, langkah berikutnya adalah memahami akar penyebab dari luka itu. Dalam ajaran Buddha, setiap peristiwa tidak pernah muncul begitu saja, melainkan karena adanya sebab dan kondisi. Inilah yang disebut paticca samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Luka yang kita alami bukan kebetulan, melainkan hasil dari rangkaian sebab, baik dari tindakan kita sendiri maupun kondisi di luar diri kita. Dengan merenungkan hukum ini, kita menyadari bahwa penderitaan tidak muncul dari satu titik, melainkan dari banyak faktor, keinginan, keterikatan, kebodohan batin, atau bahkan karma lampau. Ketika kita memahami akar penyebabnya, kita berhenti menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kita mulai melihat kehidupan seperti jaringan yang saling terkait, di mana setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih luas. Kesadaran ini membawa kedamaian karena kita belajar menerima bahwa semua hal adalah proses. Luka yang kita derita tidak abadi, ia lahir, bertahan sejenak, lalu akan berlalu. Inilah yang diajarkan Buddha. Apapun yang bergantung pada sebab akan lenyap ketika sebab itu tidak lagi ada. Memahami hukum ini membuat kita tidak lagi tenggelam dalam rasa putus asa, melainkan memiliki keyakinan bahwa luka pun bisa sembuh. Selain itu, pemahaman akan akar penyebab membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Jika kita melihat bahwa luka berasal dari kemelekatan, maka kita berlatih mengurangi kemelekatan. Jika luka lahir dari kemarahan, maka kita berlatih menumbuhkan cinta kasih. Dengan cara ini, luka menjadi cermin yang menunjukkan arah latihan kita. Bukankah ini justru berkah tersembunyi? Luka yang tadinya membuat kita jatuh, kini justru menuntun kita ke jalan yang benar. Akhirnya, memahami akar penyebab adalah sebuah kebijaksanaan yang menenangkan hati. Ia membebaskan kita dari ilusi bahwa hidup ini semata-mata kebetulan atau ketidakadilan. Sebaliknya, kita melihat kehidupan sebagai hukum yang berjalan secara alami. Dari pemahaman ini lahir penerimaan, dari penerimaan lahir kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan lahir kedamaian sejati. Luka pun berubah menjadi guru yang mengajarkan kebenaran terdalam tentang hidup. Ketiga, mengembangkan cinta kasih. Setelah memahami akar penyebab dari luka, langkah berikutnya adalah menumbuhkan cinta kasih. Buddha mengajarkan metta bhavana, latihan batin untuk menumbuhkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Luka seringkali meninggalkan jejak kebencian, dendam, dan kemarahan. Namun, satu-satunya kekuatan yang mampu melembutkan luka terdalam bukanlah balasan kebencian, melainkan cinta kasih yang tulus. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengarahkan hati dengan niat sederhana namun kuat. Semoga aku berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Doa ini terdengar lembut, tetapi ia memiliki kekuatan yang mampu mengubah arah batin. Dari hati yang penuh luka, perlahan muncul kelembutan, dari kelembutan lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahirlah kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada orang lain, melainkan juga kepada diri sendiri. Banyak orang sulit berdamai karena mereka mengabaikan pentingnya memaafkan diri sendiri. Buddha menegaskan bahwa kita layak menerima cinta kasih yang sama dengan makhluk lainnya. Dengan mengarahkan metta kepada diri sendiri, luka berhenti menjadi racun, dan berubah menjadi pintu bagi rasa kasih yang lebih luas. Lebih jauh lagi, ketika cinta kasih telah tumbuh, luka yang kita alami justru memperkuat kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain. Kita menjadi lebih mudah memahami kesulitan orang lain, lebih siap menolong, dan lebih terbuka untuk memaafkan. Dari luka pribadi, tumbuhlah welas asih yang meluas,
seperti lingkaran riak air yang terus melebar setelah sebuah batu kecil dijatuhkan ke kolam. Akhirnya, Metta Bhavana mengajarkan bahwa cinta kasih adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Luka bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan hati yang lebih dalam. Ketika kita mampu menumbuhkan cinta kasih dari luka, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menjadi pelita bagi sesama. Dari luka, kita belajar bahwa kasih adalah bahasa universal yang mampu menyatukan semua makhluk. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Keempat, mengolah luka menjadi belas kasih. Setiap luka yang kita alami sesungguhnya dapat menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penderitaan. Saat hati kita terluka, kita lebih tahu rasanya ditinggalkan, dikhianati, atau diabaikan. Dari pengalaman itu, lahirlah karuna, belas kasih. Belas kasih bukan sekadar iba, melainkan kemampuan hati untuk merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Buddha sendiri, sebelum mencapai pencerahan, melewati berbagai penderitaan hidup, kehilangan, pencarian yang melelahkan, dan rasa sakit tubuh yang luar biasa. Namun dari pengalaman itu, justru tumbuh hati yang penuh welas asih kepada semua makhluk. Beliau memahami bahwa penderitaan bukan hanya miliknya, melainkan milik semua makhluk yang masih terikat pada roda kelahiran dan kematian. Inilah yang membuat ajaran Buddha begitu universal, lahir dari luka, tetapi memancarkan kasih bagi semua. Ketika kita mengolah luka menjadi belas kasih, hati kita menjadi lembut. Luka yang kita alami menjadi jembatan untuk menyentuh hati sesama. Kita berhenti merasa sendiri dalam derita, karena ternyata setiap makhluk pun berjuang dengan lukanya masing-masing. Belas kasih ini membuat kita lebih mudah mengampuni. Kita memahami bahwa orang yang melukai kita mungkin juga membawa luka yang belum sembuh. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terluka, ia tanpa sadar bisa menginjak kaki orang lain. Dengan memahami hal ini, kemarahan pelan-pelan luluh, digantikan oleh kelembutan dan keinginan untuk meringankan beban orang lain. Inilah kekuatan sejati dari karuna. Akhirnya, dengan mengolah luka menjadi belas kasih, kita bukan hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyembuhkan dunia. Luka kita menjadi sumber empati, cinta, dan pelayanan yang tulus. Dari hati yang terluka lahir kekuatan untuk merangkul sesama. Dan saat kita melakukannya, kita menyadari bahwa luka tidak lagi melemahkan, melainkan justru menjadi jalan bagi hati untuk berkembang tanpa batas. Kelima, melihat ketidakkekalan. Salah satu ajaran terdalam dari Buddha adalah tentang anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu yang lahir pasti akan berubah, bertahan sejenak, lalu lenyap. Luka yang kita alami pun tidak berbeda. Seberapapun perihnya, ia tidak akan menetap selamanya. Menyadari hal ini membuat kita tidak lagi terjebak dalam keputusasaan, melainkan melihat luka sebagai bagian dari aliran hidup yang terus bergerak.
Seringkali penderitaan kita semakin berat bukan karena lukanya sendiri, melainkan karena keyakinan keliru bahwa luka itu akan berlangsung selamanya. Kita merasa terjebak di dalamnya, seakan tidak ada jalan keluar. Namun, Buddha mengingatkan bahwa apapun yang kita alami, entah itu kebahagiaan atau penderitaan, semuanya hanya sementara. Menyadari anicca ibarat menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba kita melihat jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat. Kesadaran akan ketidakkekalan juga melatih kita untuk lebih menghargai momen saat ini. Jika luka pun akan berlalu, maka kebahagiaan pun tidak bisa kita genggam selamanya. Inilah yang membuat kita belajar hidup lebih bijak. Tidak terlalu melekat pada kesenangan, tidak terlalu larut dalam kesedihan. Seperti ombak yang datang dan pergi, demikian pula batin kita belajar menerima gelombang kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Ketika kita merenungkan anicca, luka berubah menjadi guru yang penuh welas asih. Ia mengajarkan bahwa dunia ini tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, dan karena itu kita harus belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan berarti membebaskan diri dari beban keterikatan. Saat kita berani melepaskan, hati menjadi ringan, luka pun kehilangan cengkeramannya. Akhirnya, dengan memahami ketidakkekalan, kita menemukan kedamaian sejati. Luka yang dulu terasa abadi ternyata hanyalah awan yang lewat di langit batin. Kita tidak perlu lagi mengikat diri pada awan itu, karena di baliknya selalu ada langit biru yang tenang. Inilah kebijaksanaan yang menyadarkan, segala sesuatu berubah, dan perubahan itu justru memberi kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Keenam, mengubah luka menjadi jalan latihan. Setiap luka pada dasarnya adalah sebuah undangan untuk berlatih. Buddha tidak pernah menjanjikan kehidupan bebas dari penderitaan, tetapi beliau menunjukkan jalan bagaimana penderitaan bisa menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan batin. Inilah makna bhavana, pengembangan batin melalui latihan. Luka yang kita alami bisa menjadi medan latihan yang paling nyata, lebih kuat daripada sekadar teori atau bacaan. Ketika hati disakiti, kita berkesempatan untuk melatih kesabaran. Saat kehilangan, kita berlatih melepaskan. Saat dikhianati, kita berlatih memaafkan. Luka itu sendiri menjadi guru kehidupan, yang menguji seberapa dalam pemahaman kita terhadap ajaran Buddha. Tanpa luka, kita mungkin hanya berteori tentang kesabaran, tetapi dengan luka, kita benar-benar belajar menghidupinya. Dalam meditasi, luka bisa menjadi objek perhatian. Kita duduk hening, mengamati rasa sakit, perasaan kecewa, atau bahkan air mata yang jatuh. Alih-alih menolaknya, kita menjadikan luka itu sebagai bagian dari latihan kesadaran. Dari sini kita belajar bahwa rasa sakit hanyalah fenomena batin yang muncul dan akan lenyap. Luka tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi jendela untuk memahami hakikat hidup. Lebih jauh lagi, mengubah luka menjadi jalan latihan membuat kita berani menghadapi kehidupan dengan hati yang lebih teguh. Setiap kali kita berhasil melewati luka dengan bijak, batin kita menjadi lebih kuat, seperti pedang yang ditempa oleh api. Justru karena ditempa oleh panasnya kehidupan, pedang itu menjadi tajam dan berkilau. Luka-luka kita, bila dilatih dengan benar, akan melahirkan keteguhan yang tak mudah goyah. Akhirnya, Bhavana mengajarkan bahwa luka bukanlah penghalang, melainkan jalan itu sendiri. Jalan menuju kebijaksanaan seringkali berawal dari penderitaan. Saat kita berlatih mengolah luka dengan penuh kesadaran, kita menemukan bahwa hidup tidak lagi sekadar tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang menumbuhkan kebijaksanaan dari dalamnya. Dengan begitu,
Luka berubah menjadi guru yang setia, yang menuntun kita menuju kebebasan batin. Luka memang menyakitkan, tetapi bukan untuk selamanya. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukan musuh yang harus dibenci, melainkan guru yang harus dipahami. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika kita belajar menerima, memahami, dan mengolah luka dengan kasih sayang, perlahan-lahan kita akan menemukan bahwa di balik penderitaan tersimpan benih kekuatan. Luka yang dahulu melemahkan kini menjadi alasan untuk lebih tegar, lebih pemaaf, dan lebih penuh cinta. Seperti teratai yang tumbuh dari lumpur, kehidupan kita pun bisa bermekaran indah dari luka-luka yang kita alami. Setiap tetes air mata bisa menjadi mutiara kebijaksanaan, setiap rasa sakit bisa berubah menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Akhirnya, marilah kita tidak lagi menolak luka, tetapi memeluknya dengan hati yang penuh welas asih. Karena hanya dengan demikian, kita benar-benar bisa mengubah luka menjadi kekuatan, dan kekuatan itu akan membawa kita pada kedamaian batin yang sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.